Al-Faruq, sahabat yang sangat memperhatikan keselamatan Rasulullah. Umar bin Khattab tercatat sebagai salah satu sahabat yang tidak pernah melewatkan semua peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Setelah prosesi hijrah ke Madinah berhasil, Rasulullah mulai menata kota tersebut sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti gangguan dari musyrikin Mekah berakhir dengan hijrah ke Madinah. Musyrikin Mekah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya hidup tenang. Mereka pun menggalang kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kontak senjata pertama terjadi di Lembah Badar, dekat kota Madinah. Seribuan personil dari Mekah dikirimkan untuk menghabisi umat Islam di Madinah. Nabi Muhammad sendiri hanya memiliki pasukan sebanyak 300-an personil. Sebuah perbandingan kekuatan militer yang sangat berat sebelah. Selain kalah dalam jumlah, umat Islam saat itu juga kalah dalam perlengkapan militer. Dengan sangat jumawa, kaum musyrikin dari Mekah sangat yakin akan dapat menghancurkan Madinah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam mampu menghancurkan musuh yang berkekuatan jauh di atas mereka. Pertempuran di Lembah Badar itu menghasilkan puluhan orang-orang musyrik yang tertawan. Umar bin Khattab merupakan sahabat yang bersikeras agar para tawanan perang itu dihukum mati. Namun, Nabi Muhammad memiliki pertimbangan lain. Salah satu tawanan perang itu adalah Abbas bin Abu Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Melihat keluarga Rasulullah menjadi tawanan perang, Umar bin Khattab berharap agar Abbas mendapatkan petunjuk. Kepada paman Nabi Muhammad, Umar berkata, "Wahai Abbas, masuklah Islam. Demi Allah, aku lebih menyukai jika engkau yang masuk Islam daripada Khattab yang masuk Islam. Karena aku melihat Rasulullah lebih menyukai jika engkau masuk Islam." Khattab yang dimaksud Umar di sini adalah ayahnya sendiri. Tawanan lainnya yang merupakan tokoh musyrikin adalah Suhail bin Amr. Dia dikenal sebagai seorang orator ulung. Melihat adanya Suhail bin Amr di antara para tawanan perang, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biarkan aku melepaskan gigi depan Suhail bin Amr biar lidahnya menjulur, agar dia tidak dapat berdiri di hadapanmu sebagai orator di suatu tempat selamanya." Rasulullah pun menjawab, "Wahai Umar, aku tidak akan melakukan hal itu. Aku khawatir Allah akan memperlakukanku seperti itu, meskipun aku seorang nabi. Boleh jadi, suatu saat ia akan berdiri di tempat yang tidak engkau cela lagi." Apa yang disampaikan Rasulullah ini kelak akan menjadi kenyataan setelah beliau wafat. Mekah hampir saja dilanda gelombang kemurtadan yang mengakibatkan Itab bin Usaid, pemimpin Mekah, bersembunyi. Pada situasi yang genting itu, Suhail bin Amr berdiri di depan penduduk Mekah, memuji Allah dan menyampaikan wafatnya Rasulullah. Kepada para penduduk Mekah, Suhail bin Amr berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian menjadi orang yang paling akhir memeluk Islam dan paling awal murtad. Demi Allah, sungguh agama ini pasti akan membentang dengan luas bentangan matahari dan rembulan dari mulai terbit sampai tenggelamnya." Suhail bin Amr masuk Islam setelah Fathu Mekah. Namun, beberapa anak-anaknya terlebih dahulu memeluk Islam sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan, Suhail bin Amr adalah perwakilan Quraisy Mekah yang menjadi juru runding sekaligus yang menandatangi perjanjian Hudaibiyah dari pihak musyrikin Mekah. Ketika gelombang kemurtadan melanda Arabia, sedikit banyak Suhail bin Amr telah berjasa menyelamatkan kota suci tersebut. Suhail bin Amr merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, sebagaimana kepada Umar bin Khattab. Kekalahan kaum musyrikin di Lembah Badar ternyata tidak menyurutkan niat mereka untuk membunuh Rasulullah. Umair bin Wahab yang saat itu belum memeluk Islam datang ke Madinah dengan tujuan menghabisi pemimpin tertinggi umat Islam. Dia menyimpan dendam karena anaknya tertawan dalam perang Badar. Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat lainnya saat itu sedang berada di depan Masjid Nabawi. Ketika melihat kedatangan Umair bin Wahab di pagi hari itu, Umar bin Khattab langsung berkata, "Dia adalah musuh Allah, Umair bin Wahab, yang datang hanya dengan tujuan keburukan. Dialah yang menghasut kita dan bermuka masam kepada kita saat perang Badar." Umar bin Khattab segera menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Nabi Allah, musuh Allah ini, Umair bin Wahab telah datang sambil membawa pedang." Rasulullah pun berkata kepada Umar, "Biarkan ia masuk menemuiku." Umar bin Khattab menemui Umair dan memegang tali pedangnya yang berada di leher.
Kepada para sahabat Ansor yang berada di Masjid Nabawi, Umar berkata, "Masuklah kalian dan duduklah bersama di sisi Rasulullah. Jagalah keselamatan Rasulullah dari perbuatan jahat orang buruk ini, karena dia tidak bisa dipercaya." Kedatangan Umair bin Wahab ke Madinah berawal dari pertemuannya dengan Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail setelah Perang Badar. Pada pertemuan itu, Sofwan memprovokasi Umair agar melakukan balas dendam kepada umat Islam. Untuk lebih meyakinkan, Sofwan berjanji akan melunasi semua hutang Umair dan memberikan perlindungan bagi Umair dan keluarganya jika misinya berhasil. Umair bin Wahab tidak berpikir lama untuk menerima tawaran Sofwan. Dengan membawa pedang yang sangat tajam, Umair bin Wahab berangkat ke Madinah untuk membunuh pemimpin tertinggi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Ketika Umair dibawa ke hadapan Rasulullah, beliau melihat Umar bin Khattab memegang erat tali pedang Umair yang berada di lehernya. Rasulullah pun berkata kepada Umar bin Khattab, "Lepaskanlah wahai Umar, mendekatlah wahai Umair bin Wahab." Setelah berada di dekat Rasulullah, Umair menyampaikan salam. "Selamat menikmati pagi." Salam yang disampaikan oleh Umair bin Wahab merupakan bentuk penghormatan dalam tradisi Quraisy era jahiliyah. Rasulullah pun berkata kepada Umair, "Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari penghormatanmu, wahai Umair, dengan salam penghormatan penghuni surga." Setelah itu, Rasulullah pun bertanya, "Apa tujuanmu datang kemari, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang untuk membicarakan tawanan perang yang berada di tangan kalian. Berbuat baiklah kepada mereka." Rasulullah berkata, "Bagaimana dengan pedang yang engkau bawa di lehermu itu?" Umair menjawab, "Semoga Allah memburukan leher itu karena pedang ini. Apakah pedang ini cukup bagi kami?" Rasulullah terus mendesak Umair untuk berkata jujur. "Berterus teranglah, apa yang membuatmu datang kemari?" Umair bersikeras dengan jawabannya. "Aku tidak datang kemari melainkan dengan urusan tawanan perang." Rasulullah pun membuka percakapan rahasia Umair dengan Sofwan di Hijr Ismail. Apa yang dikatakan Rasulullah sama persis dengan isi pembicaraan itu. "Engkau duduk dengan Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Kalian berdua menyebutkan para korban tewas di pihak kalian dan kemudian kamu berkata, 'Jika bukan karena hutang dan keluargaku, pastinya aku akan pergi untuk membunuh Muhammad.' Sofwan berani menanggung hutangmu dan keluargamu agar engkau membunuhku untuknya. Namun Allah menghalangimu dari maksud itu." Umair bin Wahab terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sangat tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui isi pembicaraannya dengan Sofwan bin Umayyah. Saat itu pula, Umair menyadari bahwa Muhammad benar-benar seorang utusan Allah. Umair pun berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kami mendustakanmu atas berita langit yang engkau bawa kepada kami, dan wahyu turun kepadamu, wahai Rasul Allah. Ini adalah perkara yang tidak menghampiri siapapun, kecuali aku dan Sofwan. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa yang engkau sampaikan berasal dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanku kepada Islam dan mengarahkanku kepada jalan ini." Nabi Muhammad membimbing Umair bin Wahab untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kepada para sahabatnya yang berada di tempat itu, Nabi Muhammad berkata, "Ajarilah saudaramu tentang agamanya, ajarilah Al-Quran dan lepaskanlah tawanannya." Umair bin Wahab kemudian kembali ke Mekah dan menyebarkan agama Islam di sana. Kisah Umair bin Wahab ini menunjukkan betapa Umar bin Khattab begitu memperhatikan keselamatan Nabi Muhammad. Umar sangat waspada melihat kedatangan Umair bin Wahab dan melakukan tindakan pencegahan. Umar bin Khattab mengetahui bahwa Umair merupakan salah satu orang yang memprovokasi adanya perang di Lembah Badar. Karena itulah, ketika melihat kedatangan Umair di Madinah, Umar menyampaikan kepada sahabat lainnya bahwa syaitan telah datang hanya untuk keburukan. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.